Ibu, kita bahas kaji bersama hadis ke-6 bab kedua, bab taubat. Hadis ke-6 ini cerita tentang taubat saat meninggal dan urgensi taubat sebelum meninggal. Hadisnya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, rawahu at-Tirmidzi, hadis riwayat Imam at-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun. Imam at-Tirmidzi mengatakan hadis ini sanadnya hasan, dari sahabat mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, yaqbalu taubatal abdi." Masih menerima, Pak, tapi ya terserah Allah. Masih menerima taubat seorang hamba. Malam yugharghir, sebelum masa ghorghoroh. Ya, apa sih ghorghoroh itu? Ghorghoroh itu dalam sarah hadis halul mar'i dalam kitab Tuhfatul Ahwazi itu hina balaghatir ruh al-hulqum. Jadi kondisi ruh sudah sampai tenggorokan. Selama ruhnya belum nyampe tenggorokan, maka masih berpotensi taubatnya diterima. Tapi ya Bapak Ibu, ya sekali lagi, taubat dengan penghapusan dosa itu hal berbeda, Pak. Karena walaupun sudah tidak diterima taubatnya, dosanya masih dihapus. Lewat jalur apa para jamaah? Doa minta ampun orang lain. Seperti itu. Makanya dianjurkan, diwajibkan fardu kifayah melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah itu sudah wafat. Nah, tapi salah satu fungsi sholat jenazah itu memintakan ampun untuk orang yang sudah wafat, walaupun tidak ada hubungan kerabat. Seperti itu. Jadi hadis ini agak mirip dengan hadis Ibnu Majah, para jamaah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tubu ilallah qabla an tamutu, suruh bertaubat sebelum wafat. Seperti itu. Nah, ini agak mirip-mirip, ya. Pesan poinnya ya, agar kita jangan terlalu berharap banyak sama orang. Seperti itu. Berharap banyaklah pada usaha sendiri. Karena tidak sedikit, walaupun kawan dekat, bahkan anak sendiri, atau istri atau suami sendiri, ternyata pas kitanya wafat, kitanya dilupakan. Seperti itu. Sibuk ngobrol dengan kawan-kawannya, sibuk dihibur. Padahal hari-hari berat itu ya hari-hari di saat kita mulai, di saat hari-hari pertama wafat. Kenapa hari terberat? Ya karena ada fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar nakir. Seperti itu. Maka kemudian
Jadi hadis ini memberikan pesan ke kita agar kita usaha sendiri. Ya syukur-syukur dapat bantuan dari orang. Semacam itu walaupun sudah wafat tapi dapat kiriman pahala dan dapat permintaan ampun dari saudara sesama muslim kita. Nah, problemnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kapan wafatnya kita tuh tidak ada yang tahu. Jadi suruh taubat sebelum wafat, sebelum ruhnya nyampe tenggorokan. Sedangkan semenit lagi juga nyawa kita ini tidak aman, Pak. Kapan saja bisa dicabut. Sehingga poinnya apa? Usahakan taubat itu tiap waktu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar kemudian wafat dalam kondisi ahli taubat. Seperti itu. Sebab kita ini bukan nabi, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang enggak punya dosa. Kita ini banyak dosanya. Sebanyak gelar kita kali, Pak. Gelarnya banyak, dosanya tambah banyak. Kadang kan kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih jangan. Seperti itu. Jadi kemudian yang beruntung itu siapa? Ahli taubat. Makanya kemudian Bapak Ibu, di Al-Quran itu diceritakan wajah abi qalbin munib udkhuluha bisalam. Orang yang datang di hari kiamat dalam kondisi ahli taubat, itu nanti urusan kiamatnya gampang. Seperti itu. Sebab yang bikin susah itu apa? Dosa kitanya. Seperti itu. Ya. Dosa itu macam-macam kan. Ada dosa hak Allah, ada dosa hak sesama manusia, termasuk urusan hutang piutang. Seperti itu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salah satu yang bisa diambil pelajaran adalah terkait batas taubat yang nisbatnya pada diri sendiri. Kalau nisbat ke orang lain masih bisa dimintakan ampun sampai matahari terbit dari barat, dan itu sudah dibahas. Ya, seperti itu. Nah, ijma ulama, orang itu masih bisa diterima taubatnya kalau ruhnya belum sampai ghorghoroh. Dan Fir'aun itu taubat, Pak, tapi sayangnya ruhnya sudah nyampe tenggorokan, makanya enggak diterima. Nah, ini ayatnya ada dalam surah Yunus, surah 90. Allah cerita wajawazna bibani Israilal bahar. Allah selamatkan anak cucunya Nabi Yakub, Bani Israil, ya Pak, yang sekarang kurang tahu terima kasih. Banyak ditolong Allah tapi zolimnya udah nggak kayak manusia, Pak. Seperti itu, kayak diciptakan tanpa hati. Ya kalau kita lihat berita seperti itu. Makanya kemudian ada yang pernah nanya ke saya itu, kunut nazilah katanya nggak boleh doa ngelaknat orang kafir. Ya iya, kalau orang kafirnya tetangga kita dan baik, Pak. Ngapain dilaknat? Malah didoain biar dapat hidayah. Kayak nama masjidnya ya, Pak. Didoain agar kemudian badannya sehat dan semacam itu. Itu hak bertetangga. Tapi kalau kerjaannya sudah jelas zolimin orang, nggak takut dosa, tersistem lagi, maka kemudian
doa laknatnya jadi boleh, dan itu ijma, namanya qunut nazilah. Seperti itu. Jadi tidak perlu ragu. Tujuannya apa? Siapa tahu lewat doa kita Allah kirim pertolongan. Ya, tidak hanya merdeka, tapi memberikan kemenangan dan menghancurkan orang-orang yang zalim, seperti itu. Tapi ada orang baik-baik terus dicela gara-gara agamanya tidak sama dengan kita, yaitu salah namanya. Seperti itu. Nah, Bani Israel ditolong sama Allah ikut Nabi Musa melewati laut. Diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya. Karena pengen nangkep Bani Israel. Nah, sampai kemudian Bani Israilnya selamat, Fir'aunnya sama tentaranya tenggelam kan. Pas tenggelam, apa yang diucapkan Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illal ladzi amanat Banu Israil. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan Tuhan. Sebagaimana Bani Israil beriman, dan saya pasrah, tawakal. Tapi diterima enggak tobatnya, Pak? Enggak, karena sudah sampai tenggorokan ucapannya. Di situ. Maka kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mumpung masih sehat-sehat, salah satu amalan istimewa apa, Pak? Minta ampun. Makanya dalam hadis itu para jamaah, di antara doa atau zikir yang 3 tahun sebelum Rasul wafat diperbanyak, itu adalah zikir apa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu zikir ketika Rasul umur 60 tahun, 3 tahun menjelang wafat. Atas perintah siapa para jemaah? Allah dalam surah An-Nasr. Seperti itu, sehingga Ibnu Abbas itu cerita ya, bahwa idza jaa nasrullah, itu kabar dari Allah bahwa sebentar lagi Nabi Muhammad wafat. Seperti itu. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Makanya Aisyah mengatakan Rasul di dalam sholat, ruku dan sujud, dulunya Rasul kalau ruku bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau sujud bacanya subhana rabbiyal a'la. Menjelang wafat diganti, dan tidak 3 sebanyak-banyaknya. Diganti apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Seperti itu. Dan itu tidak hanya dalam sholat, tapi juga di luar sholat. 1 tasbih, 2 tahmid, 3 minta ampun. Seperti itu. Kenapa tasbih? Sebab urusan tauhid kita ini belum selesai, Pak. Itu isyarat pada umatnya. Urusan tauhidnya belum selesai. Iman sih bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, bahwa Allah adalah Rabb kita yang menciptakan seluruh alam semesta, yang ngatur. Uluhiyahnya sudah oke, rububiyahnya sudah oke, tapi penyakitnya apa? Tasbih. Kadang ada pikiran-pikiran bayangin Allah para jamaah. Padahal Allah itu tidak bisa dibayangkan, Pak. Jangankan Allah, surga saja nggak boleh dibayangkan. Makanya dalam hadis sahih itu surga
wala khotoro ala qalbi basarin. Ya, surga itu ada sungai-sungai, ada taman-taman, tapi bayangannya seperti apa tidak seperti yang kita bayangkan para jemaah. Seperti itu, sehingga kadang ayatnya atau dalil-dalilnya mutasyabihat, Pak. Sengaja dibikin abstrak. Saya kasih contoh misalkan. Ya, Pak, ada hadis seorang perempuan yang menyatakan Allah di langit, seperti itu. Nah, kemudian salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu Al-Kabir, yang paling besar. Jadi gedean langit apa gedean Allah, Pak? Kan gitu. Ya, satu lagi masalah misalnya surga. Rasul itu ketika Isra Mi'raj melihat surga neraka. Pas kapan? Di langit ketujuh. Langit kan ada lapisan-lapisannya. Seperti itu. Jadi gedean langit apa gedean surga? Padahal di Al-Quran wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Gedenya surga itu segede 7 langit plus buminya. Jadi gedean langit apa gedean surga, Pak? Padahal Rasul melihatnya di langit ketujuh, bukan di langit pertama atau kedua. Nah, itu sengaja dibikin mutasyabihat. Biar apa para jamaah? Biar kita itu iman tanpa harus melogikakan. Maka doktrin zikirnya apa? Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah dari apa yang orang-orang bayangkan. Ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Untuk menguatkan ketauhidan. Ada orang itu pas sholat membayangin Allah di depannya. Berarti di belakang nggak ada Allah, kecil banget Allahnya, Pak. Gedean bumi itu di depan ada, di belakang ada. Seperti itu. Maka yang rusak apa? Keyakinannya, namanya tasbih. Ya, makanya ada ayat laisa kamislihi syai'. Yang kedua, problemnya apa? Bapak Ibu, kurang syukur kita ini, Pak. Dikasih mata sehat, telinga sehat, masih bisa bernafas. Makanya yang diperbanyak apa? Doktrin syukur. Alhamdulillah. Di situ kurang syukur kita ini atas nikmat yang Allah berikan. Nyadarnya para jamaah kalau dicabut giginya nikmatnya, nanti pas sembuh baru alhamdulillah. Selama ini normal giginya ya biasa saja. Seperti itu, sehingga kemudian para jamaah, setiap anggota tubuh persendian itu ada amalnya, harus tiap hari. Kalau bahasa Rasul ada apa? Sodakohnya. Sedangkan sendinya ada 360 kan, kayak gitu. Nah, cara sodakohnya gimana? Ya bersyukurnya lewat jalur amal soleh. Cuman sama Rasul diringankan. Cukup diganti dengan sholat duha. Kan gitu ceritanya. Berarti yang kurang itu apa? Rasa syukurnya, Pak. Kita itu atas nikmat. Jangan urusan rizki, urusan mobil, urusan rumah, urusan badan kita aja banyak kurang syukurnya. Maka dilatihnya lewat jalur apa? Tahmid. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, sudah kurang syukur banyak dosa, kan gitu. Jadi ibarat penyakit itu komplikasi gitu ini, Pak. Seperti itu, imannya bermasalah, syukurnya kurang, terus kemudian dosanya banyak, seperti itu. Maka menjelang wafat, salah
satu zikir yang biasa diucapkan Rasulullah serta diingatkan dalam hati, itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Seperti itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagai penguat ya Pak, di surah An-Nisa itu ada firman Allah yang berbunyi walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul. Tidak dianggap taubat kalau orang bermaksiat ruhnya sudah nyampe tenggorokan baru saya bilang minta ampun. Seperti itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini memerintahkan kita agar banyak-banyak bertaubat. Sebab urusan kematian itu tidak ada yang tahu. Seperti itu. Baik, nah ini cerita sedikit ya Pak, riwayat hadis tentang orang yang meninggal para jamaah. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, tapi juga riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dari Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib cerita bahwa dia keluar bersama Rasulullah nganter jenazah sahabat Ansor. Sampai di kuburan, terus kemudian sudah ditaruh di liang lahat, Rasul duduk, Pak. Juga kemudian para sahabat duduk, ya, Pak. Duduknya tuh tenang banget. Tenang itu bahasa kinayahnya kayak di atasnya ada burung. Seperti itu. Sambil Rasul nancepin tongkatnya ya Pak, kayu ke dalam bumi. Tapi tenang tuh Pak. Enggak tolah-toleh bahasa Indonesianya apa Pak? Tengak-tengok ya. Tangannya enggak gerak, tenang banget seperti itu. Nah, terus Rasul mengangkat kepalanya sambil bersabda, ista'izu billah min azabil qabr. Kalian mintalah perlindungan dari siksa kubur, karena mau cerita siksa kubur, Pak. Kalau di riwayat lain tuh istaghfiru li akhikum al-mayyit wa salu at-tasbit fa innahu al-antus'al. Ya, ini hari di mana si jenazah ini akan ditanya oleh mungkar nakir. Maka kalau kalian nganggep saudara, minimal saudara seiman, tuluslah dalam minta ampun untuk dia. Seperti itu persaudaraan keimanan. Sebab yang dibutuhkan jenazah itu apa? Doa. Sesoleh apapun. Dan doa itu bukti sayang. Sebab orang yang tidak sayang nggak harus benci sih. Ya akan berpikir ngapain doain. Kan gitu. Jadi tulusnya doa itu bukti rasa sayang. Seperti itu. Nah, Rasul cerita para jamaah. Orang beriman itu ketika mulai wafat, ini yang beriman dan menuju akhirat, ketika mulai wafat itu turun malaikat nggak sedikit Pak, banyak. Wajahnya putih-putih, cerah seperti itu. Apa yang mereka bawa? Kain kafan untuk ngafanin ruhnya serta wewangian. Kalau jasadnya kan tugasnya manusia, seperti itu.
Seperti itu. Nah, sampai orang yang mau wafat tuh ngeliatin sepanjang penglihatan mata itu isinya siapa? Malaikat semuanya. Seperti itu. Terus datang malaikat mau duduk di kepala sambil ngomong para jamaah, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai ruh yang baik. Ini ada dalam surah An-Nahl tuh ceritanya, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang di dunianya rajin beramal soleh itu ruhnya ruh thayyib. Itu saat wafat banyak yang ngucapin selamat, Pak. Jadi kayak pengantenan terus, ya seneng lah kayak gitu. Walaupun saudaranya pada nangis. Seperti itu. Kan yang nangis yang hidup. Sehingga tidak sedikit wafat kemudian mukanya senyum ceria. Seperti itu. Ya, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Ayo keluarlah menuju ampunan Allah. Kenapa? Ahli taubat. Maka keluarnya juga ya nggak sakit, pelan-pelan, seperti air netes, kayak tetesan hujan tuh, Pak. Seperti itu. Setelah keluar sudah siap tuh malaikat tuh, Pak, nangkep, dikafani ruhnya. Seperti itu, dikasih wewangian. Yang wanginya kemudian kalau bisa kecium seluruh bumi bisa menciumnya. Cuman kita nggak nyium aja seperti itu. Nah, terus dibawa sama malaikat ya, menuju langit, seperti itu. Di langit ketemu dengan malaikat. Siapa ini? Kok indah banget ruhnya? Dijawab Fulan bin Fulan. Seperti itu. Selamat ya. Banyak yang selamatin. Seperti itu. Nah, pas sampai pintu langit dunia minta dibukakan. Terus kemudian terus naik sampai langit ke-7. Banyak yang ngucapin selamat para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus sama Allah dibilang, ini hambaku ya. Catat di catatan yang mulia, kelompok orang-orang mulia. Sekarang sudah dicatat, balik lagi ke ruhnya, ke jasadnya. Itu namanya hayah duna ikhtiar. Jadi nyadar tuh, Pak. Kain kafannya ada kapas, gelap, semacam itu. Tapi ya kalau dilihat ya nggak gerak-gerak, namanya kehidupan tanpa kehidupan. Di tempat dia di kuburan, di lahat tersebut. Seperti itu. Terus datang 2 malaikat kan, seperti itu. Ditanyakan marrobuka, siapa Tuhanmu? Dijawab Robbi Allah. Itu bukan karena pintar bahasa Arab, Pak, tapi karena amal soleh. Seperti itu. Terus kemudian ditanya apa agamamu? Dijawab dini al-Islam, agama saya Islam. Terus diceritakan, kenal enggak dengan laki-laki yang diutus buat kalian? Dijawab, kenal, Nabi Muhammad Rasulullah. Heran malaikatnya, kok kenal? Dijawab, saya rajin taklim. Nah, seperti kita kan kenal Rasulullah lewat jalur nyari ilmu. Itu syafaatnya orang-orang yang gemar nyari ilmu para jamaah. Dari mana kamu kenal Nabi Muhammad dan ajarannya? Ya saya baca Al-Quran, pelajari. Saya baca hadis Rasulullah, pelajari. Saya beriman, saya membenarkan, saya amalkan. Maka kemudian para jamaah ada panggilan dari langit. Ini hambaku jujur. Seperti itu.
maka kasih ranjang dari surga, kasih pakaian dari surga, serta buka hawa surganya. Hawanya belum masuk surga. Itu yang disebut apa? Taman-taman surga. Kan makanya ada doa Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah di situ. Baru hawanya aja nikmatnya luar biasa. Seperti itu. Nah, terus kemudian ya fayatihi ya min ruhiha wa tibiha ya. Terus kemudian didatangkan kebaikan, kuburannya yang sempit itu dibikin lebar, seluas mata memandang. Makanya nikmat, itu namanya nikmat kubur ya para jamaah. Tiba-tiba ada yang datang, Pak, laki-laki, kalau laki-laki ya, ganteng, bajunya bagus. Heran kan? Ditanya, siapa kamu? Kayak gitu, kok datang? Kata dia, kata si laki-laki tersebut, ya, ubasiru ya, billadzi yasurruka. Saya kasih kabar gembira kepadamu yang akan membuatmu bahagia ya, di hari ini. Ini hari di mana dijanjikan. Kalau bahasa Al-Qur'an itu kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi itu hari-hari panen amal ketika di dunia. Siapa kemudian si laki-laki tersebut? Amal solehnya. Makanya Rasul mengatakan yang ngikuti jenazah kita itu 3, 1 harta, 2 keluarga, 3 amal. Tapi yang nemeni apa Pak? Amal. Yang 2 balik. Hartanya diwaris, istrinya dinikahi lagi, kan kayak gitu. Atau kalau nggak dinikahi lagi ya sudah kan seperti itu. Makanya kalau ada anak muda itu Bapak Ibu ya baru nikah, terus kemudian dia bilang hubungan kita sampai surga, itu bohong Pak. Hubungan itu mesti putusnya lewat 2 jalur. 1 dicerai, 2 ditinggal wafat. Makanya nggak ada istilah kata istri almarhum. Yang ada apa Pak? Mantan istri almarhum. Statusnya apa? Armalah, janda, bukan istri. Kalau istri nggak boleh dinikahi. Nah, urusan nanti di surga dinikahkan kembali sama Allah itu urusan lain. Urusan amal. Rasul itu menjanjikan tiap orang masuk surga ya Pak, itu pasti punya istri minimal 2 dari kalangan wanita solihah. Jadi nggak ada jomblo di surga Pak. Kabar gembiranya apa? Buat ibu-ibu ahli surga itu kebanyakan perempuan. Orang 1 laki-laki minimal 2 istri. Seperti itu. Ya walaupun ahli neraka pun banyaknya perempuan. Seperti itu. Jadi ya yang belum sempat nikah ya santai saja. Beramal soleh nanti di surga juga dapat. Bukan bidadari, kalau bidadari mah banyak. Seperti itu. Nah, cemburu enggak. Karena Allah kasih kecantikan yang luar biasa, sehingga kemudian dia lebih menarik daripada bidadari. Dan itu kesenangan istri solehah di situ. Seperti itu, yaitu kesenangan bahwa dia bisa mengalahkan seluruh saingannya, mendapatkan perhatian suaminya. Seperti itu para jamaah. Makanya kadang saya agak bingung tuh Pak, kalau ada sholat tarawih terus di beberapa masjid itu ada doa kamilin. Kenapa enggak Pak? Nah, salah satu isi doa kamilin itu apa? Wa min hurin inim mutazawwijin.
Itu doa tuh. Ya Allah, mudah-mudahan nanti di surga dinikahkan sama bidadari. Sama istrinya bilang amin kayak gitu. Saking apanya itu Pak? Ya saking nggak ngerti kali ya seperti itu. Padahal ya pengennya sih nikahnya di akhirat sama dia, bukan sama bidadari Pak. Seperti suaminya doa apa? Ya Allah, nikahkan saya di akhirat dengan bidadari. Istrinya bilang amin kayak gitu Pak. Baik, mungkin cukup kali ya biar ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Ini dulu Bu ya, maaf Bu. Ikut apa? Oh, murtad berarti. Masyaallah. Islam apa? Kalau dia ditanya di Indonesia kan satu sepupu saya berani. Kita panggil dia paman. Paman ini masih Islam. Gimana? Kamu gampang juga, jauh aja. Kenapa? Kamu jauh aja. Saya lah, aku pernah pindah sama saya. Dia tidak pernah ibadah, bahkan melakukan saya bilang, kalau pun dia meninggal itu, dia dikafankan dimandikan oleh Islamic Center yang di Chicago. Tapi tidak dimakamkan. Tidak dimakamkan. Diapain? Dibakar sesuai dengan wasiatnya dia. Itu kan sepupu-sepupu saya berangkat ke Chicago itu kaget kan. Yang bakar siapa Pak? Sepupu-sepupu saya. Ada beberapa sepupu saya. Terus Islamic Center-nya boleh itu mayat dibakar? Anaknya ini kan ini wasiat Bapak. Bapak minta dibakar karena saya nggak tahu alasannya. Saya di sana juga ada motor, nggak boleh diikuti cara. Kamu kan agama kamu Katolik. Tidak usah sesuai tetap ada pihak. Dan lawyer yang pun memberikan surat wasiat itu, bahwa minta dibakar. Oh berarti secara dunia kalah. Ya, tapi dia tetap berasa dirinya Islam. Pertanyaan saya gitu Ustaz. Tadi berkaitan dengan doa tadi. Sebagai ponakan kan tentunya saya juga memperjuangkan dia lah. Supaya diampuni dosanya. Kemudian kalau saya baca Quran, saya hadiahkan juga salah satu dia. Pertanyaan saya diterima nggak usah melihat dia apa dibakar seperti itu gitu. Saya tidak pernah ibadah sama sekali. Baik. Nah ini bisa terdengar ya Bapak Ibu ya? Ya baik. Jadi kalau semacam itu Pak, pernyataan dia yang dipegang, berarti dia masih Muslim semacam itu. Kenapa Pak Ji? Itu orangnya luar biasa. Sampai-sampai dia nggak mau nuburan. Tahun lah. Tapi itu baru ada mau. Ya benar. Waktu sepupu saya dia di Indonesia hanya kan dia berpuasa. Pamannya masih Islam. Baik. Jadi kalau hukum dunia itu Pak, kesalahan atau kezoliman itu bisa menang seperti itu. Orang benar nyawanya bisa
terpenggal gara-gara kalah dalam pengadilan. Itu hukum dunia biasa seperti itu. Makanya Rasul itu ya, dalam hadis mengatakan, saya menghukumi hanya sisi yang terlihat dalam diri saya. Seperti itu. Sehingga kemudian siapapun hakimnya ya, hukum itu akan di dunia itu akan berpacu pada bukti dan saksi, bukan pada kebenaran para jamaah. Bisa benar, bisa salah. Sehingga sebenarnya sih harusnya diusahakan. Cuman mungkin karena tinggal di negeri yang mustad'afin, minoritas, maka Islamic Center-nya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sebenarnya sama negara kan. Iya, makanya urusan dunianya kalah seperti itu. Kalau urusan dunianya menang, itu wasiat semacam itu tidak boleh dilegalkan, tidak boleh diikuti seperti itu. Sehingga secara zahir ya Pak, kan udah usaha umat Islamnya, udah dimandikan, udah dikafani, ternyata direbut. Itu namanya mustad'afin, Pak. Orang yang dalam kondisi terpaksa karena sistem kalah seperti itu. Dosa itu kalau umat Islamnya tidak hanya saudaranya sih, termasuk yang di Islamic Center-nya itu tidak mengusahakan. Nah, kalau sudah mengusahakan berarti bebas dari dosa seperti itu, karena kalah secara urusan dunia seperti itu. Tapi beliau meninggalnya secara Islam, Pak. Sehingga kemudian saya tuh pernah cerita bahwa tidak perlu kasihan kalau ada orang kemudian susah dikuburnya di mana gara-gara masalah ekonomi. Karena itu tidak berpengaruh pada mayit sama sekali, Pak. Kalaupun sampai tidak mampu dikubur karena ditolak, terus dilempar ke sungai, asal dia orang soleh, itu tidak mengganggu kesolehan dia. Yang dosa siapa? Yang hidupnya. Seperti itu. Sehingga kadang orang tuh lihat, ya Allah kasihan banget buat ngubur aja susah. Yang kasihan itu masyarakatnya, karena dia yang wajib. Tidak hanya keluarga. Pengurusan jenazah itu lewat biaya harta warisan kalau punya harta warisan. Kalau enggak, maka kewajibannya lewat mana? Ya masyarakat. Karena ngurus, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan itu kewajiban umat Islam seluruhnya, fardu kifayah. Sehingga harus ada orang yang berani, sudah ini biaya saya, seperti itu. Kalau enggak ya sekampung dosa semuanya, tidak ngaruh tuh di mayitnya. Jadi enggak usah pusing seperti itu. Nah, di dunia sih bisa dikuburkan dilempar ya Pak, bisa dikuburkan macam-macam. Tapi di akhirat itu kan ruhnya kalau dia mayit soleh akan dikafani oleh malaikat. Seperti itu. Nah, sebentar ya Pak. Terus kemudian bagaimana doanya? Ya selama masih muslim nyambung seperti itu. Ya Pak. Sebab yang tidak nyambung doanya itu adalah kalau dia mati dalam kondisi kafir semacam itu. Terus selama ini misalnya jadi ahli maksiat, nggak pernah sholat, ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik ya Pak. Orang terakhir masuk surga itu siapa? Orang yang mati dalam kondisi Islam dan tidak punya amal soleh. Tapi masih ada potensi masuk surga. Itu pentingnya mati dalam kondisi Islam. Maka ayat Qur'annya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Kalau takwa yang serius seperti itu. Kalau ternyata masih belum serius, masih banyak maksiat,
Yun. Satu apa dua gitu Pak? Iya. Iya. Baik. Ini tapi panjang nih jawabannya. Baik, yang kedua itu khilafiyah, Pak, di antara para ulama. Kalau ngaji fikih 4 mazhab, boleh ditanyakan sama Ustaz fikihnya. Seperti itu. Bukan mutlak satu jawaban. Seperti itu. Ya, terkait masalah lagi sholat terus kok itu yang kedua. Kalau dijelasin ada sih, cuman masalahnya panjang tapi nanti. Seperti itu. Artinya ada ulama yang kemudian menyuruh membatalkan sholat, ada ulama yang menyuruh tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat asal dia masih ketemu 1 rakaat. Seperti itu. Berikut dalil-dalilnya, panjang ya cerita tentang itu. Nah, kalau yang pertama terkait azab kubur ya. Azab kubur itu ada ayat Qur'annya, Bu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, dan hadisnya mutawatir. Maka azab kubur itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bukan kayak mimpi, Pak. Yang bilang kayak mimpi itu sok tahu itu, Pak. Seperti zaman sekarang itu ya wallahu a'lam lah, seperti itu. Kita ini orang beriman harus meyakini azab kubur itu nyata, seperti itu. Nah, cuman ulama berbeda pendapat, apakah yang diazab ruhnya saja ataukah plus jasadnya. Ada yang bilang ruhnya saja dengan dalil-dalilnya ya Pak. Nah, ada yang bilang sejasadnya juga dengan dalil-dalilnya, seperti itu. Salah satunya ya dalil tadi itu. Dalil bahwa kemudian ruhnya dimasukkan kembali terus nyadar, tapi tidak seperti kehidupan yang sebenarnya, seperti itu. Jadi bukan kayak mimpi ya Bu, seperti itu. Tapi nyata. Cuman perbedaannya apakah ruhnya saja yang disiksa ataukah plus jasadnya. Ya terkadang sih nampak Pak, ada orang soleh jasadnya utuh kan kayak gitu. Seperti itu, dan macam-macamnya lah. Ada orang jahat belum sehari udah membusuk kayak gitu, dan macam-macamnya seperti itu. Nah, nanti kalau di hari kiamat para jamaah yang disiksa bukan ruh Pak, tapi ya jasad ya ruh. Makanya ada apa? Hari kebangkitan. Sehingga kemudian dalam tubuh kita itu ada ujung tulang ekor namanya ajbuz zanab. Itu yang kemudian kita diciptakan kembali, terus ruhnya dimasukkan lagi. Jadi di surga itu yang menikmati tidak hanya ruh, tapi ya ruh ya jasad. Itu sepakat seluruh ulama ijma. Yang khilafiyah di masalah apakah yang disiksa atau yang mendapatkan nikmat ruhnya saja, tapi tidak seperti mimpi ya para jamaah, seperti itu.
ataukah ya ruh plus jasadnya. Sampai dalam hadis itu ya jeritannya orang disiksa kubur itu hewan-hewan itu dengar kecuali manusia, seperti itu. Alamnya alam barzah namanya, seperti itu. Maka kita lewat kuburan yang muslim itu sunnah apa? Berdoa, minimal ngucapin salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu bahasa kitanya kan selamat-selamat ya pada sehat-sehat. Di sana kan kayak gitu, Pak. Didoain. Mudah-mudahan tidak disiksa seperti itu. Ya cuman nggak dijawab lah. Kalau dijawab kitanya lari nanti, Pak. Baik, cukup ya Bu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bu. Nanti urusan sholatnya biar ditanyakan ke guru fikihnya ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.